sharing dari setiap saudara. Saya hanya menambahkan atau memperkuat mengenai alur dari berita ini dan beban maupun implementasinya. Saudara-saudara, kita masih perlu kembali kepada kitab Kisah Para Rasul, di mana kitab ini belum ditutup sampai hari ini. Maka kita hari ini adalah kelanjutan Kisah Para Rasul. Dan kelanjutan Kisah Para Rasul adalah kelanjutan korporat dari Kristus. Nah, tentu untuk mewujudkan korporat ini, kita perlu ada di dalam satu kondisi, yaitu sehati. Tanpa sehati, maka tidak akan terwujud korporat. Tidak akan terwujud Kristus yang korporat, yang hari ini adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Karena itu, berita ini sangat mendorong kita adalah agar kita berbagian di dalam kelanjutan korporat Kristus, kelanjutan dari Kisah Para Rasul, di mana Allah terus bergerak sampai hari ini. Kita harus memelihara kesehatian. Namun sekarang bagaimana secara real kita betul-betul di dalam kesehatian. Di Kisah Para Rasul dari awal sampai keseluruhan kitab, kita melihat ada 3 substansi yang memperlihatkan bagaimana kaum beriman pada waktu itu sehati, yaitu mereka banyak berdoa. Dan melalui doa, mereka dicurahi, dipenuhi oleh roh itu. Kemudian mereka juga berani memberitakan firman. Dasar Alkitabnya kita bisa lihat di Kisah Para pasal 1 ayat yang ke-14. Mereka 120 orang di sana berdoa sehati selama 10 hari. Ini sungguh tidak mudah, tetapi mereka betul-betul berlatih sehati, berdoa, bukan 1-2 orang, tetapi 120 orang. Bukan berdoa 1-2 jam, tetapi 10 hari. Hasilnya, mereka menerima pencurahan Roh Kudus, sehingga mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang berani memberitakan firman. Kemudian kita melihat lagi di Kisah Para Rasul pasal 4, khususnya ayat 31, di mana mereka juga, Petrus Yohanes sudah ditangkap. Tetapi setelah dilepaskan, Petrus dan Yohanes dengan kaum beriman. Kemudian kaum beriman meresponnya dengan berdoa. Dan berdoa pada waktu itu ketakutan. Tapi berdoa bagi pergerakan Allah. Berdoa bagi kelanjutan Kristus. Sampai mereka dipenuhi oleh roh. Dan dengan maka kita bisa simpulkan bahwa di dalam keseluruhan kitab Kisah Para Rasul, bagaimana Kristus bergerak oleh roh itu bersama dengan murid-muridnya hingga menghasilkan yang adalah kerajaan Allah. Wah, mereka tidak lepas dari 3 unsur ini, yaitu dikuasai oleh roh, didorong oleh roh itu, dan mereka penuh dengan firman, sehingga ketika firman diberitakan sampai di mana, banyak orang diselamatkan. Banyak pekerjaan Tuhan yang terjadi. Inilah berkat
ketika kaum beriman ada di dalam kesehatian. Mereka tidak ribut pekerjaan yang berbeda-beda, pekerjaan dari milik orang-orang tertentu, tapi mereka hanya ada satu pekerjaan. Mereka hanya ada satu tujuan. Mereka ada di dalam satu ministry. Mereka memiliki beban yang sama. Ini betul-betul adalah eh, kehidupan gereja 2000 tahun yang lalu. Tetapi sayang, kondisi ini terus merosot selama 2000 tahun ini sampai hari ini. Nah, saudara-saudari, kita perlu betul-betul eh, melalui pemulihan Tuhan, kita dipulihkan kepada apa yang Allah mau, yaitu kita dibawa ke dalam pergerakan Allah hari ini untuk lanjutan korporat dari Kristus. Jadi, beban dari berita ini sungguh berat, berkaitan langsung dengan apa yang hati Allah, apa yang Allah mau, yaitu setiap kita ada di dalam kesehatian. Nah, melalui doa, roh itu, dan firman. Lalu kita boleh masuk. Apa faktor-faktor yang membuat kita sulit sehati? Ada 4. Disebut perpecahan, tapi saya perhalus. Belum tentu kita terpecah belah, tetapi 4 faktor ini memang betul yang membuat kita sulit sehati. Walaupun kita ada di dalam gereja yang sama, atau di hall yang sama, atau bahkan kita ada di kelompok yang sama, kita ada di dalam mata rantai yang sama, kita ada di dalam pelayanan yang sama, perlu menyadari ada 4 faktor sehati. Yang pertama adalah keduniawian atau dunia. Nah, saudara-saudara, dasar Alkitab ini adalah di Injil Yohanes pasal 17. Ketika Tuhan menyadari bahwa murid-murid emang dari dunia. Tetapi murid-murid Tuhan ada di dalam dunia. Dan Tuhan juga menyadari mereka bukan hanya ada di dalam dunia, tetapi dunia juga ada di dalam mereka. Lalu produk dunia adalah membuat setiap orang punya ambisi, punya peninggian diri, dan paling banyak adalah punya opini, punya konsepsi. Sering kita bersama-sama, kita sulit bisa sehati karena setiap orang punya pandangannya masing-masing, konsepnya masing-masing. Bahkan mungkin punya ambisinya masing-masing. Sering kita mungkin bersekutu beban dari gereja, tapi tiap-tiap hall belum tentu dengan cepat untuk mengamenkan, karena hall-hall tertentu mungkin punya pandangannya sendiri, punya pemikirannya sendiri. Saudara-saudara, ini bukan masalah dan benar. Ini adalah fakta bahwa di dalam kita ada unsur dunia yang sangat kuat. Dan dunia, di dalam sistem dunia inilah, maka setiap orang, termasuk saya, kita harus sama-sama mengaku. Pasti di dalam ada ambisi, ada peninggian diri, ingin menonjol, ingin pembenaran diri, dan adanya konsep atau opini. Pasal 17. Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang menguduskan.
Nah, lalu apa maksudnya menguduskan? Kadar kudus Allah sehingga kadar dunia makin berkurang. Ketika firman Allah datang kepada kita, dia berbicara di dalam kita, dia menerangi kita. Dia bukan hanya menyuplaikan kadar kudus Allah, tetapi firman-Nya itu juga menanggulangi apapun yang tidak kudus. Nah, apa yang tidak kudus? Yaitu segala unsur dunia di hadapan Allah tidak kudus. Maka Tuhan sungguh-sungguh berdoa bahwa eh, ingin firman Tuhan yang adalah kebenaran itu menguduskan murid-murid. Supaya murid-murid dibawa ke dalam keesaan yang sejati. Kemudian, apalagi arti dari pengudusan? Pengudusan juga berarti kita dibawa keluar dari diri sendiri dan dibawa masuk ke dalam Allah Tritunggal. Ini artinya kita dipindahkan dari alam diri sendiri, alam ego, dan dibawa masuk ke dalam Allah Tritunggal. Sehingga di dalam Allah Tritunggal baru ada keesaan yang sejati. Nah, saudara-saudara, untuk itu kita perlu membuka hati kita untuk membiarkan Kristus dan firman-Nya dengan segala kekayaannya berhuni di dalam hati kita, berumah di dalam hati kita. Nah, semakin banyak firman bertumbuh di dalam kita, menguasai hati kita, maka unsur dunia akan pelan-pelan berkurang. Nah, di poin ini saya kira kita perlu sedikit banyak bisa bersaksi. Mungkin di dalam gereja, ketika kita berkoordinasi satu dengan yang lain, ketika kita ada dalam persekutuan pelayanan, mendengarkan persekutuan orang tertentu, bagaimana awal dari respon kita, tetapi karena kita nikmati firman, firman yang hidup berbicara di dalam kita, firman itu menerangi kita sehingga kita bisa ngerem, ya kita bisa berhenti untuk mempertahankan pendapat. Kita dibawa untuk belajar amin, untuk belajar sehati, bukan dengan paksaan, tetapi karena ada supply firman, supply unsur kudus Allah. Nah, saya kira dengan beberapa kesaksian ini bisa memperkuat di poin ini. Nah, yang terakhir, selain perlu firman yang menguduskan, kita perlu banyak berdoa. Dan doa ini menurut saya adalah kuncinya. Karena melalui doa, kita baru dapat dipenuhi oleh Roh secara batini atau esensial dan secara kuasa atau ekonomikal. Nah, saudara-saudara, Roh berkaitan dengan pergerakan. Karena Kristus telah bangkit, di dalam kenaikannya, dia sebagai Roh itu, dia bergerak melalui murid-murid bersama murid-murid. Nah, mengapa kita hari ini sulit atau punya banyak alasan untuk tidak menginjil? Kita punya banyak alasan untuk tidak merawat orang. Uh, kita itu seperti ban mobil, tapi sudah kempes. Sehingga perlu didorong-dorong, dan didorong itu susah sekali karena ban mobilnya kempes. Maka ban mobil ini harus penuh dengan angin. Kita tidak perlu lagi didorong-dorong. Karena itu kita perlu penuh dengan Roh. Karena melalui penuh dengan Roh, Roh yang menggerakkan kita. Roh yang memimpin kita. Sehingga kita tidak perlu didorong dari orang lain, tapi kita punya beban, punya kesungguhan, mencari orang berdosa, menginjil, mencari kaum saleh yang lemah, menggembalakan. Nah, kekuatan itu adalah dari Roh itu. Dan Roh itu berasal dari kita berdoa. Karena melalui doa, kita dipenuhi oleh Roh. Karena itu kita tidak cukup berdoa secara pribadi, kita juga boleh berdoa secara korporat atau berdoa secara bermitra. Dan selesai berdoa, tentunya harusnya dipenuhi oleh Roh. Tapi kalau doa kita adalah doa rutin,
ya kita hanya menyelesaikan tugas berdoa. Tapi setelah itu tidak ada pergerakan. Nah, ini kita harus bertobat. Saudara-saudara, tidak berdoa adalah berdosa. Tetapi sebetulnya setelah berdoa tidak bergerak, saya yakin di hadapan Allah tetap adalah dosa. Karena berdoa adalah untuk pergerakan Allah. Berdoa adalah untuk berbagian di dalam Allah yang bertindak. Karena itu, bagaimana dipenuhi oleh Roh, tidak ada jalan lain selain berdoa. Tetapi sebaliknya, mengapa setelah berdoa kita tidak dipenuhi oleh Roh? Jangan-jangan doa-doa kita adalah doa-doa rutinitas, doa-doa yang mengerjakan tugas setelah itu selesai. Karena itu kita sungguh perlu melalui berdoa dipenuhi oleh Roh dan melalui berdoa menjamah firman yang hidup. Karena firman yang hidup itulah yang baru dapat menguduskan kita. Nah, dengan demikian kita menjadi orang yang penuh roh, penuh firman. Hasilnya apa? Hasilnya kita sehati. Tetapi di dalam kesehatian kita bergerak bersama Allah. Kita berbagian di dalam pergerakan Allah, berbagian untuk kelanjutan korporat Kristus. Dan kita boleh mengaplikasikan ini kepada beban dari setiap lokal di mana kita berada. Itu saja, saudara-saudara. Semoga sedikit membantu untuk besok kita bisa mohon Tuhan juga memberi karunia urapan yang kaya, sehingga Komsale juga dapat terbantu dan terbangun. Demikian, Tuhan memberkati. Amin. Amin.